Di video ini kita akan bahas tentang cara menjadi top of mind. Sebelum itu, coba kita ingat lagi tentang apa itu top of mind. Top of mind adalah nama atau merek yang diingat pertama kali saat memikirkan sesuatu. Maka, agar merek atau nama kita bisa menjadi top of mind di benak seseorang adalah dengan memastikan seseorang selalu ingat merek atau nama kita saat membutuhkan produk kita. Caranya cukup mudah, cukup diingatkan aja. Dan cara paling efektif untuk mengingatkan adalah dengan konten. Konten yang dimaksud di sini adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten ini bisa berupa tulisan, gambar, audio, dan video. Yang pastinya harus memberikan informasi. Oke. Mari kita coba perhatikan beberapa konten yang ada di sekitar kita. Saat kita di jalan kota, di dekat lampu rambu lalu lintas, kita melihat ada baliho yang terpasang di pinggir jalan. Di baliho tersebut terdapat sebuah gambar pizza, dan di bawahnya ada tulisan yang menjelaskan alamat tempat pizza itu dijual, dan nomor pemesanan yang bisa dihubungi. Ini adalah konten. Saat di rumah, ibu kita meminta kita untuk membukakan video di YouTube tentang cara memasak telur gulung. Video tersebut adalah konten. Saat gabut, kamu iseng-iseng lihat video-video lucu di TikTok. Itu juga konten. Dan masih banyak lagi jenis konten yang ada di sekitar kita, seperti surat kabar, koran, siaran televisi, dan lain-lain. Meski banyak konten yang berada di sekitar kita, tapi tidak semua konten tersebut memiliki tujuan untuk keperluan branding. Dan ini sangat disayangkan. Ketika kita sudah capek-capek bikin konten, tetapi kita tidak paham tentang cara branding melalui konten. Kita sering menemui hal tersebut terjadi pada mereka para konten kreator pemula, di mana mereka membuat konten, tapi tidak memiliki tujuan yang jelas mengapa mereka membuat konten tertentu. Dan jika kamu lihat ada teman konten kreator kamu yang buat video asal ikut-ikutan aja, bantu mereka dengan menonton video-video di playlist ini ya, agar mereka sadar bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak penghasilan jika tahu cara membuat konten yang mempunyai tujuan branding. Oke, kita lanjut bahas tentang konten branding yang efektif agar kita bisa menjadi top of mind. Ada 5 tips yang bisa kamu terapkan pada konten branding kamu agar menjadi top of mind. Pertama, hook of branding yang menyita perhatian. Untuk membuat hook of branding yang menyita perhatian target branding, pastikan kamu paham dulu dengan apa tujuan branding kamu, dan paham dengan apa yang disukai dan dijauhi target branding kamu yang masih berhubungan dengan tujuan branding kamu. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa tonton video kelima di playlist ini ya. Yang kedua, konten yang menarik. Konten yang menarik di sini adalah pembahasan lebih detail dari apa yang telah disampaikan di hook of branding. Yang pasti, masih berhubungan dengan tujuan branding kita dan apa yang disukai dan dihindari oleh target branding terkait dengan tujuan branding kita. Di bagian konten ini, pastikan juga kamu membangun anggapan bahwa kamu adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Jenis konten yang paling efektif untuk membangun anggapan tersebut adalah dengan jenis konten video yang menampilkan muka kamu. Ketiga, saran yang mengarahkan ke tujuan branding. Setelah kamu merasa bahwa target branding sudah beranggapan bahwa kamu ahli di bidang terkait, maka sekarang kamu sudah bisa mengarahkan mereka ke tujuan branding kamu. Yang keempat, jangkauan konten yang luas. Kita sudah bisa membuat hook of branding yang menarik, konten yang menarik, dan sudah bisa mengarahkan target branding ke tujuan branding dengan efektif. Tapi, jika yang menonton konten kita cuma segelintir orang, maka penghasilan kita juga akan segelintir. Maka dari itu, kita juga harus memastikan bahwa konten kita ditonton oleh sebanyak-banyaknya orang. Yang kelima, retensi atau pengulangan atau repetisi. Kita semua tahu
bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karena manusia tempatnya lupa, maka ada kemungkinan target branding juga akan melupakan brand kita. Cara termudah agar target branding kita selalu mengingat brand kita dan menjadikan kita top of mind adalah dengan selalu mengingatkan mereka melalui konten secara berulang-ulang. Tapi, kita juga harus memperhatikan mood dari target branding. Sebisa mungkin, kita membuat konten yang bervariasi dan bermanfaat bagi target branding, agar mereka tidak bosan dan bisa mendatangkan target branding yang baru dan lebih banyak. Oke, dengan menerapkan 5 tips ini ke dalam branding kamu, maka kamu akan lebih mudah menjadi top of mind di sebanyak mungkin orang. Setelah ini, kita akan membahas lebih detail lagi tentang jangkauan konten. Dan ini sudah kita singgung di tips yang keempat. Sebagus apapun konten kita, jika yang mengkonsumsi konten kita hanya segelintir orang, maka kemungkinan kita untuk mencapai tujuan branding kita ya akan semakin kecil. Dan disinilah perlunya kita paham bagaimana cara mendistribusikan konten ke target branding yang tepat dan sebanyak mungkin target branding. Sampai jumpa di video ke-7.